Tumbuhan bernafas setiap saat dan tidak berhenti meskipun saat melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya, sedangkan respirasi tetap dilakukan dengan ada atau tidaknya cahaya. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Respirasi terdiri dari beberapa substrat atau senyawa organik yang dioksidasikan ke dalam prosesnya. Substrat respirasi tersebut antara lain adalah karbohidrat, gula atau glukosa, fruktosa, sukrosa, pati, lipid, asam organik, dan protein. Nah, ada beberapa alat pernafasan pada tumbuhan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang pertama akan kita bahas secara umum terlebih dahulu. Umumnya terdapat 3 alat pernafasan pada tumbuhan, yaitu stomata atau mulut daun, lentisel, dan rambut akar. Stomata ini yaitu berfungsi untuk pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida yang menjadi awal proses pernafasan pada tumbuhan. Stomata dijaga oleh 2 sel penjaga yang akan membuka ketika ada sinar matahari dan menutup ketika tidak ada sinar matahari. Yang kedua, lentisel. Lentisel ini adalah lubang di bagian batang akibat pengelupasan dari kambium gabus, parenkim gabus, dan lapisan gabus. Lentisel terletak di tumbuhan yang bertipe dikotil monokotil. Alat pernafasan ini berguna untuk keluar masuknya udara luar dan untuk melewati lapisan gabus. Kemudian ada rambut akar. Fungsi utama dari rambut akar ini adalah untuk menghisap air atau zat hara dari dalam tanah dan menyalurkannya ke bagian-bagian tumbuhan. Rambut akar ini akan mengambil oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah. Yang kedua yaitu secara khusus. Maksud dari secara khusus alat pernafasan pada tumbuhan ini yaitu hanya tersedia di beberapa jenis tumbuhan saja, disebabkan karena ada kemampuan tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama ada akar gantung. Akar gantung ini menjulur dari batang ke permukaan tanah. Proses ini kemungkinan untuk menyerap udara dan uap air dari dalam tanah. Contohnya pohon beringin. Yang kedua ada akar nafas. Akar nafas tumbuh dalam tanah, keluar permukaan tanah. Fungsinya untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan atau melepaskan karbon dioksida. Contohnya adalah pohon bakau. Yang ketiga ada rongga udara. Rongga udara ini merupakan tumbuhan yang memiliki batang yang berongga dan berfungsi untuk melakukan proses respirasi atau pernafasan. Nah, ada beberapa tahapan dalam proses respirasi tumbuhan ini, diantaranya yaitu yang pertama, oksigen ditangkap dan diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Kemudian proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Yang ketiga ada oksigen atau O2 masuk ke dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Kemudian karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi tersebut. Jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi akan terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Klasifikasi respirasi pada tumbuhan terbagi menjadi 2 jenis respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Tahapan respirasi aerob. Yang pertama glikolisis. Pengubahan glukosa C6 menjadi asam pirufat C3 berlangsung di sitoplasma. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Pengubahan asam pirufat C3 menjadi 2-asetil-CoA, 2-NADH, dan 2-CO2 berlangsung di mitokondria. Yang ketiga, siklus Krebs. Reaksi penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloasetat menghasilkan CoA, 6-NADH, 2-FADH2, dan 4-CO2 berlangsung di mitokondria. Yang keempat, transfer elektron. Reaksi reduksi atau oksidasi NADH2 dan molekul FADH2 yang pada akhirnya menghasilkan H2O, juga energi berupa ATP. Respirasi anaerob. Reaksi pernapasan yang tidak memerlukan oksigen atau O2. Respirasi yang satu ini terjadi pada bagian sitoplasma dan tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Respirasi anaerob hanya menghasilkan sejumlah energi yang jauh lebih kecil
yakni 2 ATP, terdiri dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Kesimpulan perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi di dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik ke anorganik, menghasilkan energi dalam jumlah yang besar, yakni 36 ATP. Sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya, berlangsung di dalam sitoplasma. Tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Hasil akhirnya berupa energi, tapi dalam jumlah sedikit, yakni 2 ATP. Laju proses respirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama ketersediaan substrat. Apabila kandungan substratnya rendah, maka akan berdampak pada laju respirasi yang rendah pula. Sebaliknya, bila substrat yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. Yang kedua, ketersediaan oksigen. Laju respirasi akan dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen. Namun, besarnya pengaruh tersebut akan berbeda untuk setiap spesies atau bahkan akan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Yang ketiga, suhu. Pada umumnya, laju reaksi respirasi akan meningkat setiap suhu naik sebesar 10 derajat Celcius, tergantung pada masing-masing spesies. Yang keempat, tipe dan umur tumbuhan. Setiap spesies tumbuhan memiliki metabolisme yang berbeda, sehingga kebutuhan untuk berespirasi pun akan berbeda pada setiap spesies. Pada tumbuhan yang masih muda akan menunjukkan laju respirasi yang biasanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan tumbuhan yang tua.